Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah kita, dalam doa 10 hari yang sudah kita laksanakan bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya baginya. Diberkatilah engkau dari Sion, supaya terpujilah nama Tuhan di seluruh bumi. Lebih baik satu hari diam di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami rindu menyembah nama-Mu yang kudus, sebab Engkaulah Allah penjaga kami, Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah kami. Mari kita naikkan pujian, satu hal yang kurindu. Sekali lagi naikkan pujian ini, satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, di
Mari kita berdoa. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami ya Tuhan, Allah kami yang menjadikan langit dan bumi, yaitu bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami nantikan Engkau dalam kehidupan kami, Allah kami, kekasih jiwa kami yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu yang sudah menyertai kami semua sampai malam ini Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau. Jika malam hari ini Tuhan dapati dalam setiap pribadi kami melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan, baik di dalam pikiran kami yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan, dalam perkataan mulut kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang melukai hati Tuhan dan melukai hati sesama kami. Kiranya Tuhan mengampuni kesalahan kami Tuhan. Jika ada perbuatan kami yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni setiap kami, sehingga kami boleh layak untuk datang beribadah kepada Engkau dan menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau ya Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada, baik kami umat-Mu yang ada di tempat ini, baik semua jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya berkat Tuhan ada bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami dan kami membuka ibadah kami pada malam hari ini. Kiranya boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Bersyukur kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya yang telah menyertai kita semua sampai malam hari ini. Dan pada kesempatan malam hari ini kita juga akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menaikkan pujian bersama-sama dan biarlah kita menyiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlu Kau, keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami
Benar Tuhan bahwa kami memerlukan Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Sehingga ketika kami berjalan, kami tidak menjadi berdosa di hadapan Engkau. Kami memerlukan Engkau untuk menuntun setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi garam dan terang-Mu bagi sekeliling kami, bagi orang-orang yang belum percaya kepada Engkau ya Bapa. Pada kesempatan pada malam hari ini Tuhan, kami umat-Mu hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari berkati kami semua, berbicaralah bagi masing-masing kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus yang akan memberikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mampu untuk menerapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang kita akan sama-sama renungkan pada malam hari ini. Mazmur 143 ayat 10 berkata, "Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku di jalan yang rata. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita semua punya kerinduan, yaitu untuk melakukan kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Amin. Kita semua punya kerinduan untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Apa saja kehendak Allah dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan? Ada begitu banyak perintah di dalam Alkitab dan nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita tentang kehendak Allah yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari beberapa hal tentang apa saja yang menjadi kehendak Allah bagi kehidupan orang yang percaya kepadanya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, 17 dan 18. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sudah pernah membaca ayat ini dan sudah sering kali kita dengar. Tetapi malam hari ini firman Tuhan hendak mengingatkan kita kembali. Mari kita baca bersama-sama. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pada malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Apa saja yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Hal yang pertama, saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu jawabannya ya. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Inilah yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Rasul Paulus sedang menasehati jemaat yang ada di Tesalonika tentang bagaimana mereka harus hidup bersukacita di dalam Tuhan. Pada waktu itu mereka sedang mengalami satu tekanan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi yang tidak menyukai iman mereka. Ketika mereka percaya kepada Allah, mereka ditolak oleh orang-orang Yahudi. Mereka mendapat tekanan dari orang-orang Yahudi. Itu membuat mereka merasa sedikit tertekan dan mungkin ada di antara mereka yang sulit untuk bersukacita. Tetapi nasihat Rasul Paulus bagi mereka, bersukacitalah senantiasa. Pada saat itu Paulus dan orang-orang yang ada yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada begitu banyak orang di sana yang mulai menimbulkan keonaran. Mereka mulai menghasut orang-orang yang ada di daerah itu untuk mengusir Paulus dari pelayanannya di Tesalonika. Dan Paulus tidak mau jemaat yang ada di sana menjadi bersedih hati karena itu. Tapi Paulus menasehati mereka untuk bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah selalu, terus menerus, tanpa henti. Bahkan Rasul Paulus juga berkata dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat, dia menyampaikan kepada jemaat Filipi
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa. Pada saat itu Rasul Paulus sedang ada di dalam penjara. Dia dalam tekanan, dia dalam kesulitan yang besar, dia dalam pergumulan. Tetapi Paulus memberitahukan kepada kita semua bahwa di tengah tekanan selalu ada Tuhan yang beserta dengan kita. Oleh sebab itu, kita tidak perlu terlalu berlarut dalam kesedihan, dalam kesesakan, dalam tantangan, dan merasa tidak ada harapan. Sebab sukacita kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi sukacita kita berasal dari Tuhan. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Pada saat itu orang yang percaya di Roma, mereka mengalami tekanan oleh orang-orang Romawi yang begitu kejam. Ada yang dipenjara, mereka disiksa, ada yang diadu dengan binatang, bahkan ada yang dibunuh. Tetapi nasihat Alkitab di sana dikatakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Sukacita kita bukanlah sesuatu yang dipengaruhi oleh dunia ini, oleh keadaan sekitar kita, tetapi karena keyakinan akan janji Allah yang senantiasa menyertai kita. Sukacita kita tergantung pada pengharapan kita di dalam Tuhan. Memang tidak mudah untuk bersukacita dalam segala hal, apalagi kalau kita dalam keadaan sakit. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara baru habis di PHK karena corona. Atau mungkin kita punya pergumulan di dalam keluarga yang begitu berat dan bikin kita menjadi sulit untuk bersukacita. Atau ada banyak tantangan. Tetapi firman Tuhan menginginkan kita untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kita boleh bersedih, boleh kita khawatir sebentar, tetapi jangan kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Seakan-akan tidak ada jalan keluar, seakan-akan tidak ada pengharapan lagi. Inilah bedanya kita. Jika kita percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amsal ayat 17, pasal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Mama saya biasa bilang kayak gini nih, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Katanya kalau lagi sakit harus tetap bersukacita biar cepat sembuh gitu ya. Dan di Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Oleh sebab itu, mari kita jangan tawar hati di tengah-tengah tantangan hidup kita, tetapi hendaklah kita bersukacita di dalam Tuhan. Kehendak Tuhan yang pertama yang kita pelajari pada malam hari ini, bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, apa kehendak Tuhan? Di ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Pada hal ini, Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika. Kalau kita melihat dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang di Filipi dan kepada kita semua. Jika ada sesuatu yang kita khawatirkan, Allah mau kita menyampaikan itu kepadanya dengan doa yang tidak jemu-jemu. Kolose pasal 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Efesus pasal 6 ayat 18 di sana dikatakan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Berdoa sandar dan mengandalkan Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Mengakui bahwa kita hanyalah manusia biasa yang memerlukan pertolongan Tuhan. Tuhan mau kita berdoa kepadanya dengan tidak jemu-jemu. Jika Bapak Ibu Saudara sudah mengikuti doa selama 10 hari ini, kita baru berjalan 7 hari dan tidak pernah putus-putusnya Bapak Ibu Saudara ikut berdoa bersama-sama dengan kami. Itu menunjukkan bahwa kita sudah melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita.
kita sadar bahwa kita orang yang lemah, yang memerlukan Tuhan. Doa memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi tantangan. Doa membuat kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi segala ujian yang Tuhan izinkan terjadi. Doa juga memberikan kita pembaharuan dalam iman kita. Semakin sering kita berdoa, kita semakin yakin bahwa Allah akan menolong kita. Kita semakin kuat dalam hati dan pikiran kita. Seorang hamba Tuhan bernama Philip Brooks, dia berkata bahwa jangan berdoa untuk hidup yang mudah. Berdoalah untuk menjadi manusia yang kuat. Jangan berdoa untuk hidup yang mudah, tetapi berdoalah kepada Tuhan supaya kita menjadi manusia-manusia yang kuat di hadapan Tuhan. Jangan berdoa untuk tugas yang setara dengan kekuatan kita, tetapi berdoalah untuk kekuatan yang setara dengan tugas kita. Mintalah kekuatan yang datang daripada Tuhan. Saya tidak berdoa memohon beban saya lebih ringan, tetapi saya berdoa supaya saya lebih dikuatkan oleh Tuhan, supaya dapat menanggung beban-beban yang Tuhan berikan. Jika kita rajin berdoa, jika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, segala sesuatu akan menjadi lebih mudah. Karena kita tidak melangkah sendiri. Karena kita memulainya bersama dengan Tuhan. Saya mengutip dalam kitab Sabda. Jika Bapak Ibu Saudara melihat di Google, ada Sabda Alkitab di sana. Doa hendaknya menjadi langkah awal, bukannya menjadi tempat pelarian terakhir dalam hidup kita. Hendaklah doa menjadi langkah awal dalam setiap langkah kehidupan kita. Bukan ketika kita sudah kepepet, jika kita sudah tidak punya harapan lagi baru kita berdoa. Tetapi biarlah doa mengawali setiap langkah kehidupan kita. Jangan jemu-jemu untuk berdoa. Itulah kehendak Allah. Yang pertama tadi, tetaplah bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua, tetaplah berdoa. Yang ketiga, apa kehendak Allah dalam ketiga adalah bersyukurlah dalam segala hal. Saya menggarisbawahi bersyukurlah dalam segala hal. Segala hal ini yang saya garis bawahi. Segala hal, bukan cuma waktu keadaan baik-baik saja, tetapi dalam keadaan yang sukar pun Tuhan mau kita untuk selalu bersyukur. Walaupun sekarang pandemi corona, kita tidak bisa bekerja mungkin, kita harus sekolah, anak-anak harus sekolah dari rumah, orang tua harus mengajar anak-anaknya dengan tidak mudah. Ya, kalau punya anak satu masih mending, kalau punya anak 3 atau 4 yang ngajarnya agak berat. Tetapi Tuhan bilang, bersyukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Allah atas segala sesuatu yang Ia izinkan terjadi. Tuhan mau kita untuk tidak mengeluh, tidak menggerutu dalam banyak hal. Ada banyak hal dalam hidup kita yang bisa bikin kita menggerutu. Mungkin bangun di pagi hari, melihat pekerjaan ini itu, mungkin kita menjadi menggerutu. Mungkin suami kita, mungkin anak-anak kita, atau kita sendiri, sikap kita sendiri bisa bikin kita menggerutu juga ya. Nah, ada satu cerita tentang seorang bernama Benny, bukan Pak Benny Samalo ya. Ada seorang bernama Benny dan juga Mais. Nah, mereka ini ada dalam kolom kartun dalam Kompas Minggu. Jadi Benny dan Mais ini, mereka suatu ketika mereka sedang makan di warung. Lalu sambil menikmati makanan, mereka berdua terdengar sangat heboh, saut menyaut dengan komentar yang lucu dan orang lain menjadi tertarik dengan omongan mereka. Benny berkata, ini pas asinnya, renyahnya. Gitu. Terus Mais menjawab dia, maknyus, enak sekali nih. Nah, hal ini membuat pembeli yang lain penasaran dengan apa yang mereka makan. Namun, saat mengetahui apa yang mereka makan dan saat itu mereka menjadi marah. Kenapa? Karena ternyata yang dimakan adalah kerupuk saja.
Cuman kerupuk saja, karena Beni dan Mais ini tidak punya uang untuk membeli makanan yang lain. Mereka cuma mampu untuk membeli kerupuk saja. Bukankah sikap dari Beni dan Mais ini menunjukkan sikap orang yang bersyukur? Walaupun makan kerupuk saja, mereka bisa berkata, maknyus, enak sekali gitu ya. Apakah kita bisa seperti ini? Mungkin di rumah kita susah mau makan apa gitu ya. Tapi Tuhan mau kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Jika kita boleh meminjam salah satu slogan iklan mungkin yang ada di Indonesia ini. Apapun makanannya, puji Tuhan gitu ya. Apapun makanannya, puji Tuhan. Biasanya kan apapun makanannya, minumnya teh botol sosro gitu ya. Tapi kalau kita semua, apapun makanannya, puji Tuhan. Itu berarti kita mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seringkali kita mengeluh, kita merasa tidak puas akan apa yang kita miliki. Dan kita menjadi kurang menghargai pemberian Tuhan. Tuhan tidak mau kita hidup seperti ini. Tuhan mau kita mengucap syukur, bukan waktu kita diberkati saja, tetapi dalam segala keadaan. Baik atau tidak baik waktunya. Kuncinya adalah menerima dan menikmati apa yang ada, bukan apa yang tidak ada. Kita harus menerima dan menikmati segala berkat Tuhan yang ada pada kita, bukan sesuatu yang masih di angan-angan kita, baru di bayangan kita saja. Selamat bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita? Allah mau kita bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu, dan tetaplah bersyukur. Ada satu kutipan, daripada mengeluh akan duri bunga mawar, syukurilah mawar yang merekah di antara duri-duri yang ada. Tuhan mau kita bersyukur dalam segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sampai hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap bisa bersukacita, tetap berdoa, dan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Tuhan, tolonglah kami sebagai umat-Mu untuk senantiasa bersukacita di tengah-tengah tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Ajar kami untuk taat berdoa kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan ajar kami, umat-Mu, untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami untuk dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita ada 2 sesi doa pada malam hari ini. Ya, pada malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama kita akan berdoa bagi rencana pemerintah dalam menerapkan new normal di Indonesia ini. Dan mungkin ada di negara-negara lain juga yang sudah mulai menerapkannya. Kiranya Tuhan akan menolong. Kita doakan pemerintah kita supaya dapat menjalankan semua tugas dan tanggung jawabnya. Dan kiranya segala keputusan yang diambil dapat berdampak baik bagi kita semua. Yang kedua, kita akan berdoa untuk usulan Dirjen Agama Kristen ke Kementerian Agama Republik Indonesia agar tempat ibadah atau gereja-gereja dibuka kembali sehingga kita dapat beribadah bersama-sama. Ya, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan yang ketiga, kita akan berdoa bagi gubernur, wali kota, bupati di Provinsi Bali agar diberi hikmat oleh Tuhan dalam menanggapi usulan Dirjen Agama Kristen Republik Indonesia ke Menteri Agama Republik Indonesia. Yang keempat, kita akan berdoa untuk pemerintah agar diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menangani COVID-19 dengan kebijakan yang tepat agar pandemi dapat diatasi dengan baik. Yang kelima, kita akan berdoa untuk masyarakat serta pimpinan ormas dan lembaga agama agar mendukung program pemerintah menangani COVID-19. Inilah sesi doa kita yang pertama.
Kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya mari kita naikkan pujian Kau Selalu Punya Cara. Dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada kesempatan malam hari ini kami umat-Mu mau menaikkan setiap doa syafaat kami di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya Engkau akan menyendengkan telinga-Mu dan akan mendengar setiap seruan doa-doa kami, umat-Mu yang berseru dari rumah kami masing-masing dan kami yang ada di tempat ini Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bagi pemerintah negara Republik Indonesia yang saat ini sudah memiliki wacana untuk akan melaksanakan new normal kembali di Indonesia ini. Kiranya Tuhan akan menolong, jika Tuhan kehendaki maka semuanya dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan akan memberkati pemerintah kami yang ada di Indonesia ini, sehingga apapun yang dilaksanakan ke depannya semuanya dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Mari Engkau berkati juga rencana ke depan kalau gereja-gereja akan kembali dibuka untuk boleh beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberkati semua rencana-rencana yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah di negara kami ini ya Bapa. Mari Engkau berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati pemerintah diberikan kemampuan untuk dapat menangani dalam masalah pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Segala tenaga medis dan juga aparat-aparat keamanan yang ada di Indonesia ini dan pemerintah kami yang ada, kiranya Engkau akan memberkati, Tuhan yang akan menolong supaya semuanya dapat terlaksana Tuhan. Kami percaya bahwa mereka semua yang berdiri di garda depan, mereka semua adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Mereka diberikan kekuatan dan kemampuan oleh Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan semua tugas-tugas mereka dengan baik ya Tuhan. Berikan mereka penghiburan, berikan sukacita dalam hati mereka, sehingga mereka melakukan semua tugas mereka dengan tidak jemu-jemu Tuhan, dengan tidak bersungut-sungut, tetapi mereka melakukan semuanya itu dan mereka boleh menjadi saluran berkat bagi kami semua rakyat yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami dalam penanganan COVID-19 ini. Kedepannya kami percaya bahwa segala sesuatu yang terbaik akan diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar bagi kami semua yang ada di Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, pada sesi yang kedua ini kita akan berdoa bagi Jemaat GKI Ubud agar diberi kekuatan dan kesehatan serta kesabaran dalam menghadapi situasi saat ini. Kita juga berdoa bagi pergumulan jemaat menyangkut pekerjaan dan usaha agar diberkati oleh Tuhan. Kita juga akan berdoa untuk jemaat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Kita akan berdoa buat ibu-ibu yang sedang hamil. Kita akan berdoa buat Ibu Rara dan juga Ibu Berlin yang sedang hamil.
Kiranya Tuhan menolong kandungannya sehingga dapat melahirkan dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk Bapak Heri Nurhan Coko yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang akan memulihkan dan menjamah, memberikan kesembuhan. Kita akan berdoa buat Ibu Suyani Dayanti yang sedang dalam kelemahan tubuh juga. Kiranya Tuhan yang akan memberkati. Kita juga akan berdoa untuk ibu-ibu yang baru melahirkan agar diberi kekuatan dan kesehatan, terutama bayi yang baru lahir agar Tuhan memberkati. Dan kita juga berdoa untuk gembala, staf dan BPJ agar diberi kekuatan serta kemampuan dan semangat untuk menjalankan tugas pelayanan yang sudah dipercayakan di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita naikkan pujian. Kau selalu punya cara. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, di dalam caramu. Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini Tuhan, kami semua menaikkan pujian-pujian kami dan hendak menaikkan doa kami di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan, Gereja Kemah Injil Bukit Shalom Ubud yang ada di tempat ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Mari Engkau berikan kesehatan dan kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dengan segala pergumulan mereka masing-masing. Jika ada saat ini yang sedang dalam keadaan sakit Tuhan, kiranya Engkau menjamah menyembuhkan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Jika ada yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, kami percaya Allah ya Bapa kami yang akan menyembuhkan, menjamahnya ya Tuhan. Kami berdoa bagi Om Heri, Bapak Heri Nurhan Coko yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjamah, mengulurkan tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa juga buat Ibu Suyani, kiranya Tuhan yang akan memberkati, melawat dengan kuasa darah Yesus, menjamah sehingga boleh dalam keadaan pulih kembali ya Tuhan, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya dalam rumah sehari-hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu yang lainnya yang mungkin sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi mereka ya Bapa. Lawatan Tuhan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa jika ada jemaat Tuhan yang sedang lemah dalam iman mereka, jika ada di antara kami yang sedang bersedih Tuhan, jika ada di antara kami yang sedang dalam keadaan susah, kami percaya Engkau yang akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan. Kami percaya kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan akan dilimpahkan bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Ubud ini, yang saat ini sedang dalam keadaan hamil Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Kami berdoa buat Ibu Rara yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan hamil, kiranya Tuhan akan memberkati. Ibu Berlin juga yang dalam keadaan hamil, kiranya Engkau memberkati. Janin yang ada dalam kandungannya, kiranya boleh tumbuh, berkembang dengan baik, sehingga tepat pada waktunya janin ini boleh lahir ke dunia ini. Kami percaya ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan bagi janin-janin yang ada dalam kandungan ibu-ibu yang sedang hamil, dan mereka dapat melahirkan dengan baik, dan atas pertolongan Tuhan kami boleh memuliakan Tuhan atas kelahiran bayi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibu-ibu juga yang telah melahirkan, kiranya Engkau akan memberkati setiap anak-anak yang sudah dilahirkan. Kiranya Tuhan yang akan memelihara, memberikan kesehatan dan kekuatan, dan pertumbuhan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa bagi gembala dan juga staf yang ada, dan juga BPJ yang ada di Ubud ini Tuhan. Kami semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan,
Kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan memberikan kami kemampuan dan kapasitas untuk kami boleh melayani dengan baik. Dan biarlah kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang militan, yang takut akan Tuhan, yang menyerahkan hidup kami sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami tidak mencuri kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan kami, tetapi semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, jemaat Tuhan yang ada di Ubud ini dengan segala pergumulan kami. Kami percaya Tuhan yang akan mendengarkan setiap seruan dan doa kami sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Mu. Engkau akan menjawab setiap doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami mau memuji-Mu dan kami hendak mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini dengan berkat kiranya kasih karunia, damai sejahtera, sukacita dan kekuatan yang berlimpah-limpah yang datang daripada Tuhan Allah Bapa kami menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.